Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2, saya Bu Lulu Hafsah dan rekan saya Bapak Muhammad Isnu Arifin akan mempraktekkan kucing untuk supervisi akademik. Kita akan bergantian menjadi coach dan kuci. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Tapi kok dari wajahnya Pak Isnu ini sepertinya termenung saja hari ini. Mungkin ada yang mau dibicarakan Pak dengan saya? Iya, Bu. Saya ingin dapat solusi dari masalah saya. Dan saya ingin tahu apa penyebabnya itu. Apa yang ingin Pak Isnu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Coba Pak Isnu ceritakan apa yang Bapak rasakan. Saya kan ingin mengadakan bazar di sekolah, Bu. Ketika ada pertemuan wali murid. Tapi saya merasa kurang maksimal dalam membimbing murid untuk melaksanakan praktek penjualan, Bu. Oh, jadi jenengan itu ingin mengadakan bazar di sekolah, Pak. Tetapi jenengan masih kurang maksimal dalam membimbing murid untuk melaksanakan praktek penjualan. Itu nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak. Seperti itu nggih? Iya, Bu. Ya. Oke, coba Bapak jelaskan prosesnya, Pak. Proses membimbing murid untuk melaksanakan proses penjualan itu seperti apa, Pak? Jadi beberapa proses yang saya lakukan yaitu yang pertama perencanaan awal, persiapan, pelaksanaan, yang nomor 4 evaluasi dan refleksi, nomor 5 dokumentasi dan pelaporan, Bu. Seperti itu. Jadi prosesnya ini nanti untuk ini yaitu perencanaan awal, Pak, ya, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi, dokumentasi dan pelaporan, ya. Iya, Bu. Ya lumayan banyak ini ya prosesnya, ya. Tetap ini maksudnya yang di tahapan perencanaan awal, Pak, apa saja yang harus Pak Isnu lakukan? Ya, jadi saya akan membagi murid ke dalam kelompok-kelompok kecil dan menentukan peran mereka serta tanggung jawab masing-masing anggota dalam setiap kelompok tersebut, seperti penjualan, kasir, promotor, manajer, dan inventaris, Bu. Jadi itu ya, Pak, ya, yang akan Bapak lakukan. Jadi untuk perencanaan awal tadi ya, jenengan akan membagi murid ke dalam kelompok-kelompok kecil, menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam setiap kelompok tadi, seperti yang menjadi penjual siapa, kasirnya, promotor, manajer, dan inventaris. Terus Pak, kira-kira itu jangka waktunya berapa lama ya untuk melaksanakan itu, Pak, membagi anak-anak itu nanti? Jangka waktu untuk membagi ke dalam kelompok-kelompok tersebut dan menentukan peran mereka itu 2 hari cukup, Bu. 2 hari ya. 2 hari sudah cukup, Pak, ya, untuk menentukan itu, Pak. Iya, Bu. Begini, Pak, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi, Pak, mudah-mudahan tidak terjadi. Untuk mengantisipasi Pak Isnu ya, misalkan jenengan itu kan sudah menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dari setiap kelompok tadi, tiba-tiba Pak Isnu ketika kegiatan berlangsung
ada petugas yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir, ya. Terus apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Ya kalau ada yang seperti itu Bu ya, karena Hmm, sebelumnya sudah saya bagi di situ itu saya akan menunjuk satu orang menjadi ketua kelompok Bu. Nah di iya, situ yang bertanggung jawab kepada kelompoknya, dan biasanya sebelum kegiatan itu berlangsung pada malam harinya itu sudah diingatkan. Jadi keperluan apa yang dibawa, produknya nanti sudah siap apa belum, itu ya termasuk saya juga mengingatkan kelompok-kelompok tersebut. Nah, hmm, dan ketika jika ada salah satu anggota yang tidak bisa hadir, ya dikarenakan itu sakit atau izin dan lain sebagainya, itu iya, nanti ketua kelompok tersebut akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk melakukan tugas yang ditinggal oleh salah satu iya, anggota tersebut Bu, seperti itu. Jadi dan juga bisa ketua kelompoknya yang double job Bu. Jadi coba, tugasnya itu double akhirnya, bisa iya, ketuanya bisa anggotanya sesuai kesepakatannya mereka kelompok hmm, tersebut. Nah, seperti itu Bu. iya, jadi seperti itu nih Pak, ya. Nggih. Iya, ini mudah-mudahan saja tidak terjadi. Tapi kan nanti kalau misalkan seperti itu kan Pak Isnu juga sudah Iya. ada cara lain seperti itu Pak. Nggih. Oke Pak, jadi Bapak sudah tahu nggih apa penyebab dan kesulitan dalam membimbing murid untuk melaksanakan ini tadi kegiatan apa praktek penjualan nanti dalam kegiatan bazar, dan Bapak juga sudah tahu langkah-langkah yang akan Bapak ambil nggih. Iya Bu. Hmm. Terus ada lagi nggak Pak hambatan yang mungkin selain ini sekiranya yang mungkin menjadi hambatan Bapak, apakah ada lagi Pak? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Iya, Tidak ada sudah yang tidak ada. Nggih. hmm, cuma itu saja, hanya apa mungkin untuk membagi murid itu saja hambatan jenengan ya. Oh iya, iya Bu. Hmm, iya. Hmm, kira-kira Pak untuk rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan? Hmm, apa ya Bu? Saya juga agak bingung Bu, apa yang akan saya lakukan karena di kepala saya juga Banyak banyak itu Pak ya, iya, banyak banyak yang pikiran dipikir. nggih. Hmm, iya. Hmm, oke Pak, dari masukan saya tadi, apa yang akan Bapak prioritaskan dan apakah ada rekan sejawat yang nantinya akan membantu Bapak? Mungkin bisa seperti ini Bu. Yang pertama yang saya lakukan itu membuat kerangkanya dulu, terus Hmm, membagi murid menjadi kelompok kecil dan menentukan peran serta tanggung jawab mereka masing-masing. Yang pertama itu. hmm, Terus yang kedua, ya saya akan mencoba berdiskusi dengan seluruh guru produktif, ya salah satunya untuk agar beban saya itu jadi lebih ringan Bu. Karena kalau hmm, dikerjakan bersama saya membuat tim kan jadi lebih iya, enak. iya. Iya, betul Pak, memang kita itu harus berdiskusi ya dengan guru lain atau berkolaborasi agar beban kita itu bisa lebih ringan gitu. Betul di yang diucapkan Pak Isnu, betul sekali. Jadi ini Pak, kalau boleh saya rangkum, jadi kendala Pak Isnu tadi kan kesulitan nih Pak nggih, dalam membimbing murid untuk melaksanakan praktek penjualan untuk kegiatan bazar nanti nih. Hmm, sekarang Pak Isnu, bagaimana yang Bapak rasakan setelah ngobrol-ngobrol ini dengan saya? Oh iya Bu, saya merasa lebih lega Bu. Dan pastinya saya tambah bersemangat untuk melaksanakan bazar nanti nggih. Seperti itu. Alhamdulillah Pak. Iya. Begitu nggih. Alhamdulillah. Baiklah Pak Isnu, saya tunggu nggih cerita Pak Isnu selanjutnya. Jadi nggak sabar nih Pak, ingin tahu cerita jenengan setelah melaksanakan nanti apa itu kegiatan itu tadi. Iya. Tetap semangat nih Pak. Siap. Mudah-mudahan kegiatannya lancar dan sesuai yang diharapkan. Iya. Hmm. Iya, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Isnu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bu Lulu kok kurang semangat hari ini?
Apa yang ada yang bisa dibantu tak Bu? Ya Pak, saya ingin membicarakan ini loh Pak tentang masalah saya Pak. Oh, coba deh Bu Lulu ceritakan apa yang jenengan rasakan dan yang ingin sampean dapatkan dari pembicaraan kita ini. Begini Pak, saya ini akhir-akhir ini kok kesulitan dan dalam proses pembelajaran itu loh Pak ada kesulitan dan saya ingin berbagi dan mendapatkan solusinya Pak. Oh, baiklah. Apa yang jenengan lakukan sebelumnya dalam melakukan proses pembelajaran, Bu? Kalau dalam proses pembelajaran sebelumnya ya saya selalu menyiapkan perangkat pembelajaran Pak. Selain itu juga menyiapkan perangkat pembelajaran dan menerapkannya di kelas juga. Kemudian ya sudah menggunakan media pembelajaran juga. Namun saya merasa kurang efektif Pak karena anak-anak ini kok masih belum fokus dan tidak antusias dalam pembelajaran. Apalagi kalau pada waktu itu Pak jam-jam mau pulang itu loh Pak, anak-anak itu sudah tidak konsentrasi Pak dalam pembelajaran Pak. Oh, seperti itu Bu Lulu ya. Iya Pak. Apakah Bu Lulu sudah menerapkan pembelajaran yang interaktif seperti itu contohnya? Ada sih Pak. Saya akan mencoba itu Pak. Beberapa metode pembelajaran yang interaktif seperti games based learning atau pembelajaran di luar kelas Pak dan penggunaan teknologi. Oh, iya. Seperti apa nggih Bu pembelajaran interaktif yang dimaksud Bu Lulu barusan? Ya itu Pak, jadi begini Pak, metode yang saya maksud tadi itu menggunakan permainan edukatif Pak, yaitu mengajarkan konsep matematika, bahasa, atau ilmu pengetahuan seperti permainan matematika yang melibatkan hitung-hitungan Pak. Hitung-hitungan yang sederhana karena saya kan kelas rendah Pak ya, jadi mungkin yang akan saya gunakan itu dengan papan permainan atau aplikasi digital. Baik. Itu Pak yang akan saya coba. Saya tertarik untuk ini menerapkannya Pak di kelas saya Pak. Iya, tertarik untuk mencoba nggih. Apa Bu Lulu sudah tahu apa saja yang menjadi penyebabnya? Ya Pak ya itu karena hal tersebut belum saya lakukan Pak. Dengan menggunakan pembelajaran interaktif tadi yang masih belum saya lakukan. Mungkin itu yang akan saya coba Pak. Iya. Kira-kira Bu Lulu akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode yang tadi, game based learning tadi itu Bu? Ya mungkin saya akan melakukannya secepatnya Pak. Baik. Karena saya ingin anak-anak itu fokus dan antusias Pak dalam pembelajaran. Jadi mungkin saya akan segera akan menggunakan metode ini Pak. Satset ya Bu. Jadi terus apa ada lagi Bu hambatan yang jenengan hadapi itu? Sepertinya sih untuk saat ini tidak ada, ya itu saja Pak yang jadi kendala saya sekarang. Iya, sementara ini belum ada ya. Terus kedepannya apa yang akan Bu Lulu lakukan? Apakah ada rekan sejawat lain yang bisa membantu Bu Lulu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah ya ini tadi membuat perangkat pembelajaran dengan metode yang tadi Pak yang interaktif tadi, yaitu game based learning ini yang sepertinya akan saya pakai Pak, dan saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat perangkat pembelajaran ini Pak. Oh begitu ya. Baiklah Bu. Bu Lulu juga bisa sedikit belajar dari mencoba belajar di aplikasi PMM dan mencari contoh metode pembelajaran yang interaktif. Oke, sekarang apa yang Bu Lulu rasakan setelah sharing dengan saya ini Bu? Ya alhamdulillah setelah sharing dengan Bapak ini saya sudah lega karena sudah mendapatkan solusi dan sesuai dengan keinginan saya Pak. Ya terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk bicara dengan saya Pak ya. Siap, sama-sama Bu Lulu. Iya, saya sudah lega ini Pak, sudah punya solusinya Pak.
Nggih, sama-sama Bu. Semoga Bu Lulu Ya. jadi lebih bersemangat Amin, dalam nggih. melaksanakan proses pembelajaran. Nggih, seperti itu Bu. Nggih, terima kasih Pak. Baiklah Pak, saya pamit dulu nggih Pak. Wassalamualaikum Pak Ibnu. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila tanamkan di